Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah ya warahmatullahi Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Mari kita awali perkuliahan dan baca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat buat kita. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, pada berbagai ini saya dikasih amanat untuk mengajar kalian tentang dua mata kuliah ya. Yang pertama yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Lalu yang kedua adalah Bahasa Arab. Untuk Pendidikan Agama Islam saya rasa tidak ada kesulitan ya. Saya tinggal memberikan kamu, sudah saya buatkan materi PowerPoint-nya. Silakan kamu yang meresum, ya, kamu yang bikin resonansinya, lalu dikirim via email. Kemarin tugas yang pertama saya cek di email saya belum ada yang masuk ini. Email saya belum ada yang masuk ini ya untuk tugas pertama kemarin. Saya cek ini belum ada yang masuk ini dari ekonomi. Aduh, mungkin kalau mahasiswa ini ya. Alasannya klasik pandemik Pak, corona mah ya. Whatever lah. Mas saya untuk agama tidak ada presentasi via Zoom, tidak ada. Kamu hanya tugasnya membuat resonansi rangkuman dari yang materi yang saya berikan. Ya, kalau yang pertama tidak perlu di rangkuman, yang kedua itu ya silakan kamu rangkum urgensi manusia, perangkat dasar agama Islam, ya, urgensi manusia beragama, kamu bikin rangkumannya aja dalam bentuk makalah berdasarkan dari PowerPoint yang saya berikan. Nanti kamu lengkapin dari berbagai sumber. Itu aja. Jadi kalau untuk agama saya hanya akan memberikan PowerPoint materi, kamu bikin rangkuman selesai. Ya. Nah, resensi kehadiran kamu itu saya ambil dari tugas yang dikirimkan. Karena pertemuan pertama kedua kemarin tugas belum ada yang dikirimin, ya otomatis belum hadir hitungan saya. Gitu loh. Ya, Pak. Di WA mungkin ya udah hadir, WA kan gampang. Saya tugas itu sekaligus menjadi bentuk kehadiran. Ya, mau bikin selembar kayak 2 lembar silakan, yang penting bikin resonansi. Ya, mau bikin kirim ke saya dalam bentuk makalahnya. Itu yang pertama untuk PAI, nggak ada masalah ya. Lalu yang kedua adalah bahasa Arab. Nah, untuk bahasa Arab ini, saya rasa perlu saya harus tatap muka. Karena kalau bahasa Arabnya via PowerPoint, kamu nggak akan paham maksudnya apa bahasa Arab ini apa. Makanya saya di sini akan berusaha untuk bahasa Arab. Nanti kita akan rutin via Zoom meeting. Ya, harapan saya nanti sedikit ilmu bahasa yang kamu pelajari itu bisa membuat kamu setidaknya lebih mendalam dalam memahami bahasa Arab. Baik, kemarin saya sudah memberikan materinya. Ya, materinya sini saya share screen ya di sini. Saya share screen. Oke. Bentar. Ya, sudah kelihatan share screen saya? Jelas ya? Jelas. Baik. Oke. Di sini kita akan membahas tentang tanda-tanda isim. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Ya. Ada apa sih keistimewaan bahasa Arab itu? Oke, sini saya perlu jelaskan. Jadi ada 3 alasan kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Yang pertama kata Rasulullah, li'annani Arabi, karena saya orang Arab. Karena saya orang Arab, maka saya harus belajar bahasa Arab. Ya. Orang Arab, kita yang bukan orang Arab, ya harus mengikuti teladan Rasulullah SAW. Yang kedua, wal Quran yanzulu bil Arabiyyah. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka mau tidak mau kita pun harus bisa belajar bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa baca Arab, maka nanti kamu memahami kalimat dalam Al-Quran, kalimat dalam hadis, ya, kamu akan merasa kesulitan kalau tidak diimbangi dengan bahasa Arab. Kok begitu Pak? Iya, karena memang bahasa Arab dengan Al-Quran satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Khawatirnya kalau nanti kamu tidak memahami bahasa Arab, kalau kamu mengartikan Quran semau kamu, ini yang repot. Apalagi hadis, wah ini lebih repot lagi. Ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa kita harus makan dengan 3 jari kan. Hadis Rasulullah itu makan dengan 3 jari. Kalau makan itu harus dengan 3 jari, ya. Jadi seperti ini. Tapi tolong pelajari juga budaya Arab saat itu.
Yang dimakan Nabi itu kan waktu itu kurma. Jadi kalau makan kurma tuh 3 jari begini ya bisa, mau kurma kok. Nah, budaya di Indonesia kita makan nasi pakai sayur 3 jari. Coba gimana? Bisa nggak Peti? Bisa nggak Fatia? Bisa nggak Kang Sodik itu ngambil itu ya? Nah, ini kan ini perlu dipelajari. Ini budaya. Nah, untuk bahasa ya. Yang ketiga, karena bahasa ahli surga nanti di surga adalah dengan bahasa Arab. Oke, jadi ini dasar kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Oke, nah dalam belajar bahasa Arab, kemanapun kalian belajar bahasa Arab, baik di At-Tahririyah, baik di UIN, di UI, di Mesir, bahkan di Madinah sekalipun, yang dibahas cuma 3. Yang dibahas cuma 3 dalam bahasa Arab itu, isim, fiil, huruf. Ya. Sekali lagi, yang dibahas cuma 3, yaitu isim, fiil, huruf. Jadi kamu mau belajar di At-Tahririyah, mau di UIN, mau di UI, mau kamu kursus bahasa Arab dimanapun, ya. Nah itu semuanya kembali pada 3 pokok. Apa? Isim, fiil, huruf. Nah sekarang kita akan belajar tanda-tandanya dulu, ya. Kita akan belajar tanda-tanda isim. Oke. Di sini kita langsung pada tanda isim ya. Sekarang apa sih isim itu? Isim adalah nama. Ya. Isim adalah nama. Saya Syafruddin isim. Peti isim. Rahman Sodik isim. Fatia Izati isim. Ya. Kita semua ini adalah isim. Namanya isim alam, nama manusia. Ada isim makan, nama tempat. Di rumah, di kampus. Namanya isim makan, nama tempat. Ada isim zaman, nama waktu. Sekarang, kemarin, akan datang. Oke. Nah, kita fokus pada isim sekarang. Nah, untuk mengetahui kalimat itu isim atau tidak, ya, maka kamu harus ya paham dengan yang namanya tanda-tandanya. Apa tanda-tanda isim itu? Tanda-tanda isim ini ada 5. Ya. Yang pertama adalah kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam. Jadi setiap kata yang kemasukan alif lam bisa dipastikan itu adalah isim. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah kalau kamu baca surat Al-Fatihah, ya, ada bacaan alhamdu. Alhamdulillah. Nah, alhamdu itu adalah isim. Loh, kenapa isim? Karena kemasukan alif lam. Paham ya? Jadi yang pertama itu adalah segala kalimat kata yang kemasukan alif lam itu pasti isim. Karena memang tandanya isim adalah alif lam. Terus kamu tahu setelah surat Al-Fatihah ada surat An-Nas. Kata An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Ini juga isim. Nah, ini juga isim. An-Nas itu juga isim. Kenapa isim, Pak? Karena kemasukan alif lam. Ya. Jadi setiap kalimat yang ada kemasukan alif lamnya itu pasti dikatakan isim. Itu sudah pasti. Setelah An-Nas ada surat Al-Falaq. Ya, ada surat namanya Al-Falaq. Itu juga dikatakan isim karena ada alif lam. Oke. Sampai sini ada yang merasa kesulitan dengan tanda isim di pembahasan yang pertama? Peti, kesulitan? Abdurrahman Sodik atau Fatia Izati? Baik, tidak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut pada materi yang kedua. Ya. Kemasukan tanwin. Ya. Tanwin, sebagaimana kamu ketahui bahwa tanwin itu dalam ilmu Al-Quran, ya, itu kan ada 3. Ya, ada yang namanya fathah tanwin, fathah tanwin atau fathatain. Ada juga ini bacanya an ya, bacanya an. Lalu ada kasroh tanwin atau kasrotain sama aja. Ini bacanya in. Ya. Ada namanya domah tanwin. Domah tanwin itu bacanya un. An-in un. Nah, kalau ada kata yang kemasukan tanwin, saya ulangi lagi, ada kata
yang kemasukan tanwin an, in, un, itu sudah dipastikan itu adalah kalimat isim. Tuh, kamu hafal yang namanya surat Al-Maun. Ya. Coba kita baca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailul. Nah, fawailun. Fawailul lil musallin. Berarti pada kalimat fawailul lil musallin. Fawailun di sini itu adalah tanwin. Karena dia ada tanwin berupa un, ya, maka kata fawailun itu adalah isim. Ulangi kembali, kan ada fawailun itu adalah isim. Jadi kalau kamu nanti baca Al-Quran, ya, terus ada kalimat an, in, un, sudah, itu bisa dipastikan itu adalah isim. Ya, oke, sampai sini ada kesulitan lagi pada tanda yang kedua? Tidak ada ya? Baik. Jika tidak ada kesulitan, maka saya lanjut pada pembahasan yang ketiga. Ya. Apa itu kemasukan i'rab jar? Tanda-tanda isim yang ketiga ada kemasukan i'rab jar. Apa itu jar, Pak? Jar adalah nama lain dari kasroh. Oke. Nah, ini istilah baru mungkin bagi kamu ya. Jadi kalau i'rab jar, tanda lain dari kasroh. Kan ada fathah, ada kasroh, ada domma. Ya. Ini jar adalah kasroh. Oke. Jadi kalau ada kalimat yang berharokat kasroh di bawah, bisa dipastikan itu adalah kalimat isim. Isim. Ya. Tandanya kasroh dia. Ini sebentar. Jadi kalau ada kalimat kasroh itu pasti isim. Oh ini dot. Oke. Intinya apa contohnya? Coba kamu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Pada lafaz basmalah bismi, mimnya berharokat kasroh. Ini yang berharokat kasroh adalah huruf akhirnya ya. Saya ulangi lagi. Yang berharokat kasroh itu adalah huruf akhirnya. Jadi saya kasih keterangan lagi biar kamu bisa memahami. Yang berharokat kasroh adalah huruf akhirnya. Oke, jadi inilah yang harus kamu pahami. Yang berharokat kasroh adalah huruf akhirnya. Jadi bismi, mimnya berharokat kasroh. Berarti bismi ini adalah isim. Oke, jelas ya. Allahi, hanya kasroh. Maka Allahi adalah isim. Ar-Rahmani, maka Ar-Rahmani adalah isim. Ar-Rahimi, mi kasroh, maka Rahimi adalah isim. Maka pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu semuanya isim. Kenapa? Karena berharokat kasroh atau jer. Jer sama kasroh ya sarwa kene sami mawon ya. Jadi juga ya. Oke. Satu lagi. Terkadang pada satu kata itu ada dua tanda. Dalam satu kata terdapat dua tanda. Contoh pada lafaz Ar-Rahmani itu ada dua tanda isim. Yang pertama adalah alif lam Ar-Rahmani. Yang kedua adalah jar atau kasroh. Oke, paham ya? Ar-Rahimi itu ada dua juga tanda dari isim. Ya. Ar-Rahimi ada dua tanda isim. Yang pertama alif lam, yang kedua kasroh. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan terkait tanda-tanda isim? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau gitu saya cukupkan sampai di sini dulu nih, 3 item dulu. Saya nggak mau terburu-buru, lebih baik kita step by step, lambat tapi pasti gitu. Padahal kamu langsung saya kasih 5-5-nya. Oke, jadi ini cukup ya. Oke. Iya, Pak. Baik.
Jadi tanda isim itu ada 3 tadi. Yang pertama kemasukan alif lam, kedua tanwin, ketiga kasroh. Nah, sekarang tugas kalian adalah, ini tugas kalian ya. Saya langsung praktek. Saya praktek. Coba silakan ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran atau di HP kamu ada ini. Saya ambil Quran deh. Ya, ambil Al-Quran. Ya, saya juga akan ambil Quran juga ini. Ya. Oke. Buka surat Al-Fatihah. Buka surat Al-Fatihah. Ya, Al-Quran surat Al-Fatihah. Udah ya? Oke. Coba perhatikan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ya, ini yang ayat pertama yang ini. Perhatikan. Nah, Bismi itu ada 2 tanda ya. Nah, mi itu kasroh. Allahi itu ada 2 tanda, itu isim, 2 tandanya, alif lam dengan kasroh. Ar-Rahmani itu ada 2 tanda, alif lam dan kasroh. Ar-Rahimi ada 2 tanda, alif lam dan kasroh. Selanjutnya saya minta sama kamu, silakan kamu analisa surat Al-Fatihah ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin kamu analisa. Yang mana yang isim di situ? Berikut tandanya. Ya, contoh alhamdulillah isim. Tandanya apa? Alif lam. Jadi alhamdulillah 1 isim. Lalu yang kedua tandanya alif lam. Yang kedua lillahi. Lillahi isim. Apa tandanya? Kasroh. Ya. Jadi tugas kamu adalah menganalisa. Ada berapa isim pada surat Al-Fatihah dan alasannya apa? Oke. Nah, jadi tugasnya itu ada berapa isim pada surat Al-Fatihah dan tandanya apa? Oke. Langsung praktek ya. Langsung praktek. Jadi saya kalau ini langsung praktek. Ya. Fokus pada 3 tanda dulu. Alif lam, tanwin, sama kasroh. Fokus 3 tanda dulu. Yang 4 sama 5 simpan dulu. Nanti akan ada saya jelaskan, itu butuh keterangan lebih mendalam. Ya. Oke, baik. Jadi teori kita hanya sebentar ya. Jadi 3 tanda isim tadi, tugas kamu adalah menganalisa surat Al-Fatihah. Ya. Ada berapa isimnya dan tandanya apa. Saya tulis biar kamu nggak lupa. Ya. Tugas bahasa Arab menganalisa surat Al-Fatihah ada berapa isimnya dan disertai dengan tandanya. Oke. Ya. Tugasnya kalau kamu memang tulis di kertas, alhamdulillah kamu tulis tangan, terus kamu garis bawah di bawahnya, tinggal dipoto aja kirim ke saya. Jadi nggak usah pakai email ya. Jadi yang email hanya agama. Kalau agama fokus ke email, jadi saya nanti gampang menilainya. Tapi kalau bahasa Arab cukup difoto, kirimkan ke saya. Mas saya mau dipoto Pak, saya mau langsung klik di ketik di WA, oh silakan. Yang penting kita bagi 2 aja. Kalau agama itu khusus lewat email. Tapi untuk bahasa Arab, ya kita fokus pada WA aja. Jadi nanti saya gampang. Kalau saya email juga ntar campur aduk jadi. Oke, baik. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan terkait pelajaran bahasa Arab? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Fatia Izati ada kesulitan? Kamu Fatia apa Fatihah sih namanya? Fatia, Pak. Nggak pakai H. Fatia atau Fatihah? Fatia. Oh, kali Fatihah kali. Kalau Fatihah ya surat Al-Fatihah pembuka kamu. Iya. Pembuka kemuliaan. Fatihah itu pembuka, Izat itu kemuliaan. Kalau Abdurrahman Sodik, Abdurrahman itu hamba yang penuh kasih sayang, Sodik yang jujur, ya. Abdurrahman Sodik itu hamba yang penuh kasih sayang, jujur. Feti Nursanti bukan bahasa Arab. Saya nggak bisa mengartikan jadinya ya. Mohon maaf Feti. Oh, bukan bahasa Arab. Saya bukannya diskriminasi kamu, bukan bahasa Arab namanya. Nama saya Syafruddin, ya itu dari bahasa Arab.
Syafruddin, syafr itu artinya pisau kecil. Pisau kecil itu syafr. Din itu agama. Jadi pisau kecil agama. Jadi siapa yang berusaha ngutak-ngatik agama Islam, ya berhadapan dengan saya dulu sebagai pisau kecilnya. Ya. Amin. Baik, sudah cukup ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Keti, ada pertanyaan? Keti, nggak kedengeran, suara kamu kedengeran? Atau chat aja? Kalau mau ini chat aja. Saudara Mas Wadik, ada pertanyaan mungkin? Cukup, Pak. Nggak ada? Oke, Fatia Izati ada pertanyaan? Fatia? Tidak ada. Baik. Kalau Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, Pak, contoh yang untuk seperti apa nomor 2, Pak? Ya tadi, surat Al-Ma'un tadi itu. Surat Al-Ma'un, ya, pada kalimat fawailul lil musallin. Fawailun. Fawailun lil musallin. Al-Ma'un pada kalimat fawailun lil musallin. Nah, lihat pada fawailunnya. Lunnya itu kan berarti un. Pokoknya kalau an in un itu pasti isim. Dan juga kamu menganalisa mana alif lam, mana kasroh, mana tanwin. Nanti fokus Al-Fatihah dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kalau kamu udah saya kasih tanda isim baru kita pergi ke berbagai surat. Cukup ya sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Happy? Tidak ada? Baik. Wa kafa bihadza kalami wa atlubu minkumul afwa idza wajadtumul khata lianna laisa al-insanu kamilan fid dunya wa akhiran aqulu lakum summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.